Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Mari kita baca firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat pertama. Bapak Ibu Saudara bawa bacaan ayat yang kedua, ya, ayat yang ke-15, saya 16, Bapak Ibu Saudara ke-17 kita baca bersama. 2-3 ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi kau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi kau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Bersama-sama. Kata Yesus kepadanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? maka sedihlah hati Petrus karena Yesus kata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-domba. haleluya. Amin. Dan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya kalau kita dijumpai oleh Tuhan. Dijumpai oleh Tuhan, dikonseling oleh Tuhan. Ya. Ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Pertanyaan, Tuhan mau tahu kan? Tuhan mau tahu kan? Ada banyak bagian dalam Alkitab ini menceritakan sepertinya Tuhan bertanya, padahal dia mau tahu. Pertama, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sepertinya Tuhan bertanya gimana? Adam, Di manakah engkau? pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara. Allah Maha tahu. Tahu. Hah? Itu pertanyaan apa bukan? Kan Allah Maha tahu. Kenapa nanya? Menegaskan. Ternyata di dalam seluruh bagian Alkitab, pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan, tapi bisa menjadi pernyataan. Pernyataan yang mengandung makna apa? Adam, posisimu sudah tidak dalam posisi yang benar lagi. Mengerti kan? Tadi engkau ada di sini, sekarang engkau ada di sana. Jalurmu sudah berbeda. Demikian juga dengan ini. Kali yang ketiga, lihat baik-baik. Kali yang ketiga, Petrus sangat sedih dan dia berkata begini. Sedih hati Petrus. Halo? Kenapa kita mencatat sedih hati Petrus? Karena sedih kalau air mata belum tentu itu sedih. Banyak pemain sinetron nangis tapi gak sedih. Dan banyak sekarang anak-anak Tuhan di gereja nangis. Seakan mau berubah hidupnya tapi pas keluar dari gereja sama lagi. Betul gak? Banyak kan terharu dengan puji-pujian nangis. Tuhan ampun. Tapi keluar berdosa lagi. Dia buat lagi. Dan kalau dibilang sedih hati ini yang luar biasa. Kalau hatimu mengalami perubahan dan dikatakan sedih, itu sudah mengalami apa? Reconnected. Yang terakhir itu reconnected. Kembali nyambung. Enak gak kalau hilang sinyal? Gak enak kan? Tapi pas udah sinyal dapat lagi, seneng gak?
bisa ngomong lagi kan? Udah ada sinyal. Halo, 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 oh, udah ada balas. Ya, itu kalau hilang sinyal. Apalagi kalau kau lagi hot-hotnya nih, menceritakan cinta sama pacarmu. Aduh, aku kangen deh. Tiba-tiba hilang sinyal. Yang, pakai gini loh. Apa urusannya sinyal lama yang kau digoyang-goyang gini? Karena saya bingung sama orang. Goyang-goyang. Nggak ada efeknya. Digoyang ke sana sinyalnya bisa nembak. Cari-cari sayangnya di sinyal kan. Pas udah nyambung, aduh sayang. Sedih hati Petrus kan dikatakan apa? Karena Yesus berkata untuk ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Benar kan? Ya. Jadi dalam pertanyaan pertama, ya, itu rewind namanya. Rewind artinya apa? Tuhan ingin agar Petrus kembali melihat dirinya. Petrus. Bahkan dia tidak manggil Petrus loh. Dia manggil Simon. Simon ini panggilan apa? Halo. Simon ini panggilan apa? Sehari-hari. Yes. Petrus itu yang kasih nama siapa? Yesus. Sedangkan nama aslinya siapa? Simon. Jadi Simon itu panggilan keluarga, panggilan akrab. Ya kan? Kamu siapa? Simon. Namanya siapa? Simon. Pas. Ini namanya Simon. Iya, Pak. Ini nama panggilan akrab kan? Simon. Mon. Jadi ini panggilan akrab, pantesan dari tadi dia ketawa aja nih. Dia ketawa malah ngeliatin dia ya. Pas banget dipanggil. Jadi ini panggilan yang akrab gitu. Ngerti gak? Jadi panggilan yang bukan orang asing. Panggilan yang langsung straight. Tuhan tidak panggil dia Petrus, meskipun Petrus adalah panggilan yang Tuhan kasihkan. Tapi panggil nama aslinya Simon. Ini mengandung makna yang dalam. Ya. Makna yang dalam 3 kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali juga ditanya pertanyaan ini pertanyaan konseling yang luar biasa. Pertama kali ditanya ini bermaksud untuk meriwan. Hai Petrus, Simon Petrus, kau tahu siapa diri? Tahu nggak? Simon Petrus ini, ya saya catat adalah pertama orang yang karakternya dominan, sanguin tahu? Dominan ini gimana? Kadang-kadang lebih mempercayai pemikiran sendiri daripada Tuhan. Dia ini orang yang susah beranjak dari 1 tambah 1 adalah 2. Susah beranjak. Dia tahunya logika dia. 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau dia suruh udah nggak dapat ikan, disuruh bertolak ke dalam, dia bilang apa? Udah lama kita di sini, udah capek kita di sini. Gimana lagi pergi ke tempat yang lebih dalam? Di sini aja nggak dapat, masa ke tempat yang dalam? Itu orang yang karakter dominan, lebih percaya. Berapa banyak Anda di tempat ini yang kalau tidak dikonseli Tuhan, dari sekarang ini katakan ini, gampangnya adalah pertanyaan pertama, ingin meriwan. Hai Simon, kau tahu nggak siapa diri? Karena apa? Karena kebanyakan kita nggak tahu siapa diri kita. Jadi gini, nggak mungkin saya bilang, nah sekarang baik loh. Nggak ada orang yang menyebut dirinya baik.
saya ini baik harus disebut oleh dia. Jelas benar? Ya. Segala diri saya yang jelek ya harus disebut oleh yang baik, juga harus disebut oleh. Terkadang kita ini nggak mau dikoreksi, benar nggak? Maka pertanyaan pertama adalah koreksi. Akhir-akhir ini kemarin yang di rapat IKSN ya, terkait dengan ketua SMA kalian yang jatuh dalam dosa dari taman air dibuang ke bumi. Ya. Itu sekarang ada namanya kembali ke zaman dulu. Dulu ada namanya perwalian. Betul kan? Akhirnya perwalian diaktifkan lagi. Betul nggak? Tujuannya apa? Supaya dosen-dosen yang ditunjuk sebagai walinya dapat mengkonseli. Simon, apa ini? Benar nggak? Siapa teman dia? Teman dekatnya dia mana? Gak ada teman yang kerja matu. Di neraka dulu. Siapa teman dekat dia? Ini tanggung jawab dulu. Yang teman dekat siapa? Hah? Teman dekatnya ini mana? Nggak ada. Hah? Oke. Sebut 3 kejelekan. Kenapa? Cepat. Supaya dia tahu. Sebut 3 kejelekannya. Kalau kau teman dekatnya. Kalau dia sebagai teman dekatnya nggak tahu, berarti dia bukan teman dekat. Betul nggak? Hah? Gampang deh. Ibu, sebut 3 kejelekan. Saya nggak ada. Ibu bisa kan? Kalau bisa saya masih disebut 1, 2, 3. Kejelekan pentingnya. Lama sekali, berarti ibu nggak kenal dia. Ngapain ibu pacaran sama dia? Nah, 3 kejelekan ini nggak tahu. Hah? Karena terlalu baik di sini. Wah, Kejelekan lihat, bilang. lihat, lihat. Terlalu baik saya. Terlalu baik, nggak ada kejelekan saya. Ini Simon. Simon seperti itu, dia arogan. Iya, dia orang yang paling arogan adalah Simon Petrus. Ya. Dia berkata apa? Pintar bicara, tanpa pikir panjang saat Yesus berkata jalan salib akan menggoncang iman para murid. Baca dalam Matius 26 ayat 31 33. Petrus berkomentar apa? Yesus bilang, keadaan ini akan menggoncang semua para murid. Petrus bilang, semua goncang, aku enggak. Kalau mereka semua goncang imannya, saya enggak. Paling cepat ngomong. Dia paling cepat ngomong. Pemberani siap mati. Baca Matius 26 ayat 35. Ya. Matius 26 ayat 35. Apa ditulis di situ? Ya. Ya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, Ya. aku takkan menyangkal engkau. Nah, Semua murid yang lain pun berkata demikian. iya. Artinya apa? Sekalipun harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Artinya apa? Aku siap mati. Pemberani. Pemberani. Arogan. Ngomong lebih cepat. Berani, bahkan saking berani dia berani negur gurunya. Waktu gurunya bilang apa? Ya kan? Matius 16 ayat 21 sampai 23. Baca, ya. Dia berani menegur gurunya. Matius 16 ayat 21 23. Baca. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Nah. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus
Tuhan lagi menerangkan nih jalan yang akan kutemui. Aku akan mati demi karya ilahi surgawi. Itu sekali-kali nggak akan terjadi sama kau guru. Sampai sang guru Tuhan itu sendiri mengatakan, "Nyah kau iblis, engkau batu sandungan." Lihat, pemberani yang mengatakan semua tergoncang. Aku nggak akan nyangkal kau. Bahkan jika harus mati, aku siap mati. Betul? Yohanes 13 ayat 8 sampai 9. Saat semua murid-murid dibasuh kakinya, dia bilang apa? Jangan kau yang basuh aku yang basuh kau. Padahal Tuhan Yesus harus membasuh kaki murid-muridnya. Ingin menerapkan satu teladan pelayanan. Jangan. Gua aja. Giliran dikatakan bahwa pembasuhan ini adalah supaya begini, jangan cuma kaki, dia minta kepalanya. Coba baca Yohanes 13 ayat 8 sampai 9. Yohanes 13 ayat 8 sampai yang ke-9. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Nah, stop sampai itu. Ya kan? Giliran mau dibasuh, jangan. Kan lu guru. Tapi waktu dia bilang, kalau gua nggak basuh, lu nggak dapat bagian. Apa jawabannya? Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Semua. Dia artinya minta diguyur pakai air semua, dimandiin. Tadinya mau cuma di kakinya nih. Tapi pada saat, jangan guru, nggak boleh, lu kan lebih tinggi. Terus gue ya, kalau gue nggak basuh kaki, lu nggak dapat bagian yang, oh kalau gitu mandiin gue sekalian. Ini lo si Simon. Jadi lucu kan? Ya, kalau Simon Petrus itu agak arogan, pemberani, udah gitu. Sangwin pengen menang sendiri, giliran sesuatu yang besar pengen semuanya diambil. Tuh. Ya. Ini kalimat pertama Simon akan kau membaca. Ini Tuhan mau menelanjangi Simon oleh Roh Kudus. Ini loh, kau ini kayak gini. Hidup itu terkadang kita perlu ditelanjangi oleh Tuhan. Amin. Dilucuti. Dosa-dosa kita itu perlu diperlihatkan Tuhan kepada kita lagi. Nih loh, kau dulu makan aja, saudaramu belum makan kau udah habisin di piring semua di meja. Kau punya saudara berapa? 4. Nah, pagi-pagi dia datang melihat makanan banyak, dimakan habis. Padahal masih ada 3 saudaranya. Inilah dia. Bukan, ini contoh. Ya. Untuk menelanjangi segala perbuatan. Tahu, dia serang. Giliran baru dapat kiriman, kau langsung gojek. Dan teman-temanmu lagi pada tidur, kau keluarkan makanan, kau makan sendiri. Tahu nggak? Tempat tidur itu kan bertingkat kan? Kan ada pojokan kan? Terus saya lihat pintu, ya, ada pojokannya kan? Ya buka lah dari ini, makan sendiri. Inilah Simon. Ya. Jadi betapa indahnya kalau Tuhan sedang menelanjangi kita. Amin. Meskipun kita menangis, tapi kita bersyukur. Karena apa? Ditegur. Siapa namamu? Elisa kan? Hah? Elia. Elia sedang mengantuk. Sebentar lagi ditegur Tuhan. Diceburin ke kamar mandi. Ya Elia. Mau dibaptis lo kan?
Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah healing. Healing apa? Hah? Yes. Simon diampuni. Kalau 3 kali menyangkal dalam budaya Semit, menyangkal sebanyak 3 kali, itu nggak bisa diampuni kalau mau belajar budaya Semit. 3 kali menyangkal itu nggak bisa diampuni. Tapi Tuhan Yesus datang secara khusus kepada Simon dan berkata pertanyaan kedua kali. Pertanyaan pertama riwayat, 2 mengampuni, healing. Healing kenapa? Petrus gak mengenal diri sendiri. Petrus gak mengerti misi Tuhan. Ya. Dan iblis sedang menampi Petrus. Saya ulang, iblis sedang menampi Petrus itu. Ya. Potensinya luar biasa kan? Luar biasa. Saat Tuhan poles Petrus setelah di konseling ini, apa yang terjadi? Berapa ribu jemaat bertobat? 3.000 jiwa datang kepada Tuhan. Itu 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Healing adalah pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus. Agar apa? Agar dia tidak menyalahi dirinya sendiri. Agar dia merasa bahwa oh Tuhan sudah mengampuni dia. Yang paling penting dari healing apa? Petrus mengampuni dirinya sendiri. Saya ulang. Petrus mengampuni. Ada banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ada banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ya, tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Saat Tuhan Yesus datang mengkonseling Petrus, Simon Petrus, dia menyatakan dia mengampuni Petrus dan menginginkan agar Petrus mengampuni dirinya sendiri. Kenapa saya bilang ada banyak orang tidak mengampuni diri? Saat orang yang kita kasihi, kita kehilangan sama orang yang kita kasihi. Misalnya bapak masih ada, ibu masih ada. Selama waktu dulu masih hidup, kau tidak mengikuti apa yang dia mau, ya kan? Melanggar, memberontak. Jadi waktu dia meninggal, engkau kemudian tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Jelas kan? Karena waktu dia hidup, kau tidak melakukan apa yang dia mau. Waktu dia meninggal, akhirnya hidup dia banyak orang nih. Waktu dia sayang sama orang tuanya. Waktu orang tuanya nggak ada, makin hancur dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Sadar? Benar nggak? Ada banyak laki-laki broken home, tidak mau pacaran lagi. Karena apa? Tidak bisa mengampuni diri sendiri. Karena waktu ada pacarnya dia menyanyiakan misalnya. Tidak bisa mengampuni diri sendiri. Akar pahit tidak bisa mengampuni diri sendiri adalah penghambat orang maju di dalam Tuhan. Ada banyak orang tidak nikah karena tidak bisa mengampuni diri sendiri. Bukan karena karunia selipat lain. Halo? Ada karunia memang Tuhan izinkan orang tidak menikah. Ada. Tapi ada orang yang dia menghukum dirinya sendiri sehingga tidak menikah. Itu berbeda. Ini harus dijelaskan. Menghukum dirinya sendiri sehingga tidak menikah berbeda dengan karunia selibat. Orang yang tidak mau menikah karena diam-diam saudara dia sedang menghukum dirinya sendiri harus dibereskan. Itu bukan karunia. Jelas? Jelas sampai sini. Ada banyak orang menghukum dirinya sendiri, kemudian menjadi pastor katanya di Katolik. Dia tidak mau menikah. Terus dia bilang apa? Ini anugerah Tuhan.
memang saya dikaruniai untuk tidak menikah, menjadi pastor. Diam-diam dia suka sama cowok, jadi homo. Apa itu? Ternyata bukan. Dia sedang menghukum dirinya sendiri. Kemudian ketemu dengan cowok, akhirnya dia menjadi homo. Bayangkan. Akhirnya terbuktilah bahwa itu bukan karunia. Dia sedang menghukum dirinya sendiri. Itu harus diselesaikan. Itu adalah pintu masuk iblis sehingga engkau tidak berkembang di hadapan Tuhan. Jadi kalau engkau mau maju di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, selesaikan segala permasalahan, bereskan di hadapan Tuhan, sehingga engkau berbuah. Meskipun engkau berbuah saja, engkau harus dipangkas, sehingga engkau lebih banyak berbuah. Meskipun engkau sudah berbuah, engkau dikoreksi supaya lebih banyak. Yang ketiga adalah reconnected. Yesus mengingatkan Simon bahwa ia harus menjadi Petrus. Dikatakan apa? Simon, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini yang terakhir adalah reconnect. Tujuannya apa? Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada Petrus bahwa aku memanggil engkau menjadi segala sesuatu. Kalau Anda baca lagi firman Tuhan di dalam yang tadi Anda baca, ya, itu Simon lagi ngapain? Lagi menjalak. Jadi setelah dia menyangkal Tuhan 3 kali, hidupannya terpuruk dalam rasa bersalah. Kembali kepada profesi semula. Dia kembali menjalaikan. Setelah dia menyangkal Tuhan, dia terpuruk, dia tertubi. Aku yang mengatakan pemberani, aku takut mati. Aku yang mengatakan aku tidak tergoncang iman, aku tergoncang. Dia terpuruk. Dia lebih banyak menyendiri. Kemudian dia menjalaikan. Dan dia menjalaikan lebih banyak apa? Baca aja. Banyak dia dapat. Sampai dia di konseling pagi itu dia habis dapat banyak ikan. Dapat ikan. Dia lagi asik dengan profesinya. Dalam keterpurukan dia dengan profesi sebagai penjala. Dikatakan apa? Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka ini apa? Ikan. Dikembalikan si Simon Petrus ini ke track yang sesungguhnya. Ini yang namanya reconnected. Kembali kepada track yang sesungguhnya. Yang sebelumnya tadinya kau jalan salah di sini, Tuhan balikin. Jalanmu tadi di sini. Sana. Bukan ke sana, bukan ke kamar mandi. Ngerti semua. Bukan ke kamar mandi kau menuju kesuksesan, tapi gerbang itu. Ke dalam sekolah. Diarahkan kembali. Apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka ini apa? Handphonemu, Facebookmu, Panus. Hah? Iya. Hah? Panus mana? Ini Tison. Panus mirip-mirip ya. Emang kalian kembar ya? Ini bukan Panus, Tison. Tapi bukan leher beton. Saat engkau punya uang nanti giur, bisa saja kau meninggalkan dia. Atau punya problem. Dulu kau pelayanan luar biasa seperti dicintai Tuhan, tapi suatu ketika kau menyangkal Tuhan, kau punya dosa, dan kau tiba-tiba menjauh. Atau kau tetap pelayanan, tapi sebenarnya kau jadi jauh. Ada banyak orang pelayanan, tapi sebenarnya dia jauh dari Tuhan. Ada. Halo? Jelas? Ada banyak orang berjubahkan pelayanan tapi jauh dari Tuhan. Sehingga kesepian dari kenapa?
maka Tuhan sedang mengembalikan kita kepada jalur. Hai, anak-anak Tuhan di tempat ini, kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama kita. Amin. Dia ingin kita kembali. Gembalakanlah domba-domba, itu artinya kembali melakukan apa yang Tuhan mau. Gembalakanlah domba-dombaku kepada Simon Petrus, mengingatkan dia, engkau adalah penjala manusia. Kepada kita adalah satu tarikan nasihat agar kita kembali melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau selama ini kita menjauhi dia, Tuhan mau sekarang kita kembali melakukan apa yang Tuhan mau. Mohon maaf, saya ada di sekolah teologi sebagai dosen. Sudah dari tahun berapa? Saya pengen jawab benar, saya kasih pulsa 100.000. Dari tahun berapa saya sebagai dosen di STT? Hah? Tahun berapa? Pak, salah. Siapa yang menjadi? Hah? 2002. 2004. Apa? Salah. Salah. 2002. Pak. Kaibisnya kau. Sebut lagi. Ini kacau kawan. Ini udah baru saya ngomong baru. Ini beo bener beo. Jadi dari tahun 2002 saya banyak menyaksikan banyak juga anak-anak didik saya hidup seakan-akan melayani Tuhan, tapi jauh. Dan akhirnya apa? Akhirnya harus menerima konsekuensi, dipukul Tuhan. Ada yang dipukul dengan apa? Ketahuan, sehingga harus menjalani skorsing. Sorry ya, coba kita sejenak melihat kehidupan ketua SEMA hari. Apa nggak dia dipakai di dalam pelayanan ibadah? Jelas? Hah? Pakai? Main kan? Pertanyaannya, apakah nggak ada roh Tuhan di situ? Halo? Ada. Tapi ada orang yang hidup beda-beda tipis. Di samping roh Tuhan, di samping roh iblis. Di mana? Siapa yang tidak lakukan? Saul. Bergejolak dirinya. Tapi setiap Daud memainkan musik kecapi, apa ya? Dia tenang kan? Tapi aslinya apa? Bergejolak. Tuhan mau kita kembali kepada track mencintai Tuhan. Jangan apa istilahnya berbohong di hadapan Tuhan, tipu-tipu. Seakan-akan aku melayani. Itu tipu-tipu. Melayani Tuhan itu bukan utama, mencintai Tuhan yang utama. Amin. Bukan melayani Tuhan yang utama. Yang utama itu seperti Maria, dia duduk terus dekat, dengar apa yang Tuhan mau. Setelah itu, jadi melayani itu hanya bagian dari mencintai Tuhan. Karena aku mencintai Tuhan, maka aku melayani. Bukan dibalik. Aku melayani Tuhan supaya aku mencintai Tuhan. No, salah. Aku melayani Tuhan supaya dilihat mencintai Tuhan. No, salah. Aku mencintai Tuhan, maka aku melayani Tuhan. Bukan aku melayani Tuhan untuk mencintai Tuhan. Salah. Aku melayani Tuhan supaya dilihat bahwa aku mencintai Tuhan. Jadi pelayananmu adalah bentuk bagian apa? Sokongan supaya dicintai Tuhan. Tidak perlu. Tuhan tidak perlu disokong.
agar dia mencintai kau. Dia sudah mencintai kau terlebih dahulu. Terlepas engkau melayani atau tidak melayani, terlepas kau bisa atau tidak bisa melayani kau, dia sudah mencintai kau. Jadi kau tidak perlu membuktikan apapun untuk menyatakan bahwa kau dicintai Tuhan atau mencintai Tuhan. Tidak. Buktikan itu dengan hatimu saja dan perbuatanmu, maka kau akan dipakai terus dan terus naik. Segala pergumulan akan jauh karena dia lebih dari sekedar kursi mati atau meja mati. Dia adalah Allah yang hidup. Dan firman Tuhan memberkati Bapak. Anda adalah mahasiswa semester 1 dan 2. Apapun pergumulan, mungkin setelah ini kau akan melayani sebagai gembala di tempat ini. Jika kau ada pergumulan setelah semester 3, 4, 5, 6, kita bisa konsul. Kita bisa konsul. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Untuk apa? Kau harus kembali kepada Tuhan. Mungkin setelah kau di tempat ini kau pelayanan, kau bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Bisa. Kau datang kepada Tuhan. Kau datang ke sini. Kau datang kepada saya sebagai gembala. Sama-sama agar hidup tidak jauh. Dan kau semakin hari makin dipakai. Siapa di antara kita ini ada evangelis, ada yang bukan? Betul? Tidak ada bedanya. Sama-sama mahasiswa STD kan? Jangan melihat bahwa, oh saya berbeda dengan, oh saya nggak dikasih. No, tidak. Meskipun kau bukan evangelis, engkau tetap dikasih oleh Tuhan. Meskipun kau bukan evangelis, tidak berarti engkau tidak ada di gereja Santos Asi. Engkau ada di gereja. Tapi engkau bagian daripada gereja Santos Asi. Karena apa? Engkau ada di STT Indah. Jadi tidak ada perbedaan antara evangelis dan bukan evangelis. Firman Tuhan memberkati. Mari. Terima kasih Bapak untuk segala koreksi, nasihat, teguran yang kau nyatakan hari ini pada kami bahwa kau mengasihi kami. Lewat teguran dan nasihat kepada Simon Petrus, kami pun mengasihi kau. Engkau tahu segala sesuatu. Kami mengasihi kau. Kami menyatakan kasih itu dalam kehidupan kami, Senin sampai hari Sabtu. Lebih lagi mencintai kau dalam setiap aplikasi hidup kami. Tuntun dan bimbinglah kami. Kami memiliki iman sebesar biji sawi, iman yang bisa memindahkan gunung. Kami percaya. Oleh sebab itu kami berkata, terpujilah Engkau Bapa Tuhan Allah Israel yang mengasihi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Panggil dulu aku.